Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa, mulai. Baca doa selesai. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya bisa anak-anak Ibu baca di samping Ibu. Sudah dibaca? Baiklah, materi kita hari ini adalah pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk mencari makanan dan untuk bertahan hidup. Tumbuhan juga melindungi diri supaya tidak punah dan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Habitat adalah tempat makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air. Memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contoh tumbuhannya adalah kangkung. Yang kedua, higrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Yang ketiga, xerofit. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Bisakah anak-anak Ibu menyebutkan ciri-ciri khusus dari tanaman? Silakan simak video berikut. Kantong semar tumbuh di rawa-rawa. Sebagai tempat tumbuh, kandungan nitrogen di rawa-rawa sangat sedikit, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, tumbuhan kantong semar bergantung pada serangga sebagai makanannya. Serangga mengandung banyak nitrogen. Bagaimana cara kantong semar menangkap serangga? Daun kantong semar berbentuk seperti piala. Dinding dalam piala mengeluarkan nektar, yaitu cairan manis bahan pembuat madu, untuk memikat serangga. Serangga yang terpikat oleh nektar tersebut akan hinggap pada dinding piala yang licin dan jatuh ke dalam cairan di dalam daun. Cairan daun inilah yang melarutkan serangga.
Kemudian daun akan menyerap nitrogen dari serangga tersebut. Tumbuhan Rafflesia tidak memiliki klorofil. Untuk mendapatkan makanannya, tumbuhan ini hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan menjalar di hutan hujan tropis Asia Tenggara, salah satunya di hutan Bengkulu. Batang tumbuhan Rafflesia terdiri dari jaringan benang halus yang tumbuh di dalam jaringan tumbuhan inangnya. Tumbuhan ini baru terlihat ketika kuncup bunganya menembus tumbuhan inangnya. Lama-kelamaan bunga ini tumbuh membesar. Rafflesia adalah bunga terbesar di dunia. Garis tengahnya sekitar 1 meter. Bunga ini mengeluarkan bau seperti daging busuk atau bangkai. Apa maksud bau busuk tersebut? Tumbuhan Rafflesia berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu oleh lalat. Untuk menarik lalat agar datang, bunga ini mengeluarkan bau busuk. Selain itu, untuk memandu lalat yang datang, bunga ini memiliki bagian yang dapat memantulkan cahaya. Meskipun sama-sama mengeluarkan bau busuk, bunga Rafflesia termasuk tumbuhan parasit. Hidupnya bergantung pada pohon inangnya. Sedangkan bunga bangkai memiliki umbi, batang, dan akar sendiri, sehingga bisa mencari makan sendiri. Pernahkah kalian melihat bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Inilah batang teratai. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Venus adalah tumbuhan pemakan serangga. Daun Venus berengsel dan berbulu. Daun itu terbuka menunggu serangga datang. Saat serangga menyentuh bulu-bulu poka pada daun, kedua bagian daun akan mengatup dengan cepat. Kemudian daun akan mencernakan serangga dan menyerap nitrogennya. Kaktus biasa tumbuh di daerah padang pasir yang panas dan kering. Di daerah padang pasir dalam sehari bisa turun hujan dalam jumlah yang banyak sekali. Namun kemudian diikuti dengan musim kering yang panjang. Bagaimana cara tumbuhan ini menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut? Ketika turun hujan, kaktus menyerap air sebanyak mungkin. Kaktus mempunyai satu akar yang lurus panjang masuk jauh ke dalam tanah dan akar-akar samping yang banyak menyebar. Akar-akar ini mengisap air hujan sebelum air itu menguap. Kemudian airnya disimpan ke dalam batang yang gemuk. Batang kaktus dilindungi oleh kulit yang tebal untuk mengurangi kehilangan air karena penguapan. Setelah hujan turun, batang kaktus membengkak dan di musim kering perlahan-lahan batangnya mengerut kembali. Kandungan air dalam batang kaktus dapat mencukupi kebutuhan kaktus selama 2 tahun musim kering. Daun kaktus yang sebenarnya adalah duri-duri pada batang kaktus. Duri-duri ini mempunyai permukaan yang kecil sehingga mengurangi kehilangan air karena penguapan. Contoh-contoh adaptasi yang lain yaitu meranggas. Tumbuhan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan di musim kemarau. Contohnya pohon jati, mauni, kapuk randu, kedondong. Bisakah kalian menyebutkan yang lainnya? Menggulung daun. Tumbuhan ini menggulung daun di musim panas untuk bertahan hidup. Contohnya tebu, padi, jagung, dan masih banyak lagi. Pohon pisang menggulungkan daunnya di musim panas, dan musim angin merobek daunnya.
Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Diskusikanlah dengan teman sekelompokmu. Sekarang, saatnya kamu menggali informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber tentang cara tumbuhan menyesuaikan dan melindungi diri. Kamu bisa bertanya kepada orang dewasa yang ada di sekitarmu, membaca buku, koran, majalah, atau dari narasumber lainnya. Pilihlah satu jenis tumbuhan untuk kamu amati terkait habitat dan cara melindungi diri. Pergunakan informasi yang kamu peroleh untuk menambah pengetahuanmu. Tulis hasil temuanmu pada diagram Fryer berikut. Cara tumbuhan menyesuaikan diri. 1. Teratai. Karena hidup di air, teratai menyesuaikan diri dengan cara memiliki daun yang lebar dan juga tipis. Daun teratai ini berguna untuk penguapan agar dapat terjadi dengan mudah. Teratai memiliki batang yang berongga yang memungkinkan teratai untuk bernapas meskipun akar dan batangnya berada di dalam air. 2. Pohon jati. Ketika musim kemarau terjadi, pohon jati akan menyesuaikan diri dengan menggugurkan daunnya. 3. Kaktus. Kaktus hidup di tempat yang kering. Itu alasannya kaktus memiliki daun seperti duri untuk mengurangi penguapan yang terjadi. Eceng gondok. Tempat hidup di air membuat eceng gondok memiliki batang yang dapat menggelembung untuk mengapung di atas air. Bakau. Tumbuhan bakau menyesuaikan diri dengan melakukan penyaringan garam yang ada di air. Garam tersebut diserap dan kemudian akan dikeluarkan melalui batang. Ini dilakukan untuk bertahan meskipun tempat hidupnya di pesisir laut. Pohon cemara melakukan adaptasi dengan memiliki daun yang runcing sehingga akan mengurangi jumlah penguapan yang terjadi. Cara tumbuhan melindungi diri. 1. Mawar. Bunga mawar melindungi dirinya dengan duri-duri. Ini untuk mencegah dirinya dimangsa oleh hewan pemakan tumbuhan. 2. Bambu. Pohon bambu melindungi diri dengan bulu yang akan menimbulkan rasa gatal bagi makhluk hidup yang ingin menyerangnya. 3. Singkong karet. Tumbuhan ini melindungi diri dengan racun yang ada dalam tubuhnya. Racun ini digunakan untuk mencegah dirinya dimakan oleh hewan pemakan tumbuhan. 4. Nangka. Nangka melindungi dirinya dengan getah. Getah ini akan membuat pemangsanya lengket dan tidak bisa bergerak. 5. Bunga bangkai. Bunga bangkai melindungi diri dengan cara mengeluarkan aroma bangkai untuk menghindari pemangsa. 6. Kelapa. Pohon kelapa memiliki buah dengan cangkang keras. Hal ini untuk melindungi dari pemangsa agar tidak dimakan. Sekarang, coba sebutkan beberapa tumbuhan, cara tumbuhan tersebut melindungi dirinya dari pemangsanya. Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Ayo membaca. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat.
Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasimaeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ahmad Subarjo Jojoadi Surjo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1856 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah satu tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadasimaeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Laksamana Tadasimaeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilakan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwirjo. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Itulah beberapa tokoh yang berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan bacaan tersebut, isilah peta pikiran berikut. Jawabannya, informasi yang kita dapatkan dari kata tanya apa adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan momen awal Indonesia terbebas dari penjajahan. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya mengapa, proklamasi kemerdekaan harus dilakukan agar Indonesia terbebas dari penjajahan yang telah lama menyengsarakan rakyat. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya siapa, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya di mana, proklamasi kemerdekaan dibacakan di kediaman Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya kapan, proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya bagaimana adalah konsep teks proklamasi kemerdekaan disusun Bung Karno bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa lebih memahaminya dengan membaca buku lagi di rumah. Dan untuk bagi yang tidak mengerti, bisa diputar-putar lagi video ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.